pakai Asuka. Halo semuanya, kita ketemu lagi di video ini di YouTube channel Asuka Car TV Indonesia. Di video kali ini kita spesial akan ngomongin tentang head unit Asuka yang baru keluar dan lagi ramai di ngomongin belakangan ini, yaitu Asuka BM Series. Asuka BM Series sendiri adalah head unit terbaru yang kita baru keluarkan di bulan Juni 2021. Kita akan kulik lebih lanjut tentang background dari head unit ini, tentang filosofinya, dan tentang fitur-fitur yang disematkan di dalam head unit ini. Asuka BM Series ini adalah generasi terbaru dari Asuka yang merupakan penyempurnaan dari generasi-generasi sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Asuka telah mengeluarkan beberapa seri seperti seri PTA Series dan seri TR Series. PTA Series yang pada saat itu merupakan terobosan untuk head unit Android dan merupakan head unit tercanggih dari sisi multimedia. Begitu juga dengan Asuka TR Series yang mengutamakan hasil dan kualitas kejernihan dari suara yang dihasilkan. Nah, kedua hal ini digabungkan, disatukan, dan dipadukan di dalam satu Asuka BM Series. Dan kita setelah ini akan langsung lakukan unboxing dan kita akan langsung lihat apa saja yang ada di dalam box BM Series. Sudah nggak sabar? Langsung terus nonton sampai selesai. Nah, ini dia Asuka BM Series-nya yang dari tadi kita ngomongin. Jadi BM Series ini sendiri ada dua seri ya, yaitu satu seri 3, satu yang lagi seri 2. Yang kita sekarang pegang adalah yang seri 3, 309p. Untuk yang seri 2-nya kita akan ngomongin di video berikutnya. Nah, untuk BM 309p yang sekarang kita sedang pegang, ini penampakannya seperti ini ya. Salah satu keunggulan yang pasti menjadi hal mutlak yang kita punyai di Asuka BM 309 ini adalah kemampuannya untuk menonton TV digital. Ya, jadi di head unit ini sudah built-in digital TV tuner. Selain itu, head unit Asuka BM 309 ini juga dapat memutar video file 4K atau yang Ultra HD, termasuk juga untuk video-video yang 60 fps. Dan bukan hanya itu saja, head unit ini juga memiliki kemampuan merecognize bahasa Indonesia voice command. Jadi ketika kita bicara "Hai Asuka", maka dia akan langsung mendengarkan instruksi apa yang akan kita berikan ke head unit ini. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulannya, seperti spek-speknya yang sangat high, Android 10, RAM 4GB, memori flash 64, dan juga memiliki HDMI port output. Selain daripada itu, layarnya juga sudah IPS screen, memiliki built-in DSP software, serta HDMI port output. Itu menjadikan head unit BM 309 atau BM 310 ini menjadi satu-satunya pilihan head unit terbaik untuk mobil Anda. Dan bukan hanya itu saja, head unit Asuka BM Series ini juga bisa diintegrasikan dengan berbagai macam peripheral yang akan datang dari Asuka. Seperti misalnya contohnya DVR dari Asuka, TPMS dari Asuka, dan nanti kedepannya akan ada kamera 360 dari Asuka. Sekarang kita akan langsung buka saja dusnya dan kita akan lakukan unboxing. Yuk kita ikutin bersama-sama. Kita buka, di sini ada kabel-kabelnya. Ya, ini kabel-kabel yang nanti akan disambungkan ke bagian soket mobil. Yang sudah disertakan adalah soket Toyota. Dan untuk mobil-mobil yang non-Toyota ataupun Daihatsu, nanti bisa ditambahkan dengan soket-soket dari masing-masing merek mobilnya, seperti misalnya Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan seterusnya. Kabel untuk digital TV disambungkan. Di sini sudah dikasih juga disertakan dua antena atau satu pasang antena TV digital, yang nanti ini akan ditaruh satu di bagian depan mobil, satu di bagian belakang mobil. Ini adalah TV receiver dari Asuka ya, jadi ini adalah digital TV receivernya yang nanti akan disambungkan ke head unit. Buku manual. Nah, ini adalah head unitnya. Head unitnya kita bisa lihat bodinya single DIN. Nah, di sini juga sudah disiapkan soket-soket yang nantinya tinggal disambungkan ke soket-soket ini ya. Jadi untuk pemasangannya sebenarnya lumayan aman dan praktis, dan nggak banyak atau bahkan bisa sampai nggak ada potong-memotong sama sekali, karena tinggal kita colok-colok aja di sini. Soketnya semua sudah tersedia lengkap. Oke, termasuk nanti ada yang ke TV digital, atau ada yang ke kamera mundur, atau ke speaker, ke audio, ke amplifier. Ini semua sudah ada soket-soketnya. Nah, ini layarnya adalah 9 inch. Ya, ini layarnya 9 inch. Kalau yang 310 itu layarnya adalah 10 inch, itu 1 inci lebih besar. Jadi untuk head unit 9 inch dan 10 inch ini seperti sudah menjadi new normal untuk head unit yang ada di pasaran. Ya, jadi 9 inch bisa masuk ke beberapa mobil tertentu, dan yang 10 inch juga bisa masuk ke beberapa mobil tertentu.
kita akan langsung aja nyalain head unit ini dan ajak teman-teman untuk lihat user interface dan bagaimana penampilan dari si head unit BM309P dan BM310P ini. Ayo. Nah, ini head unitnya udah kita nyalain ya. Ini head unit BM series. Tampilannya udah beda banget, udah berubah jauh dibandingkan pendahulunya si PTA series. Ini tampilannya bisa dibilang minimalis dan dia menonjolkan sisi elegan dan user interface friendly-nya. Ya, user friendly kenapa bisa dibilang? Karena di sini ada 3 icon di atas dan 4 icon di bawah, dan ini icon yang di bawah ini bisa di slide ya. Itu, dan ini bisa kita atur, misalnya kita mau ganti Spotify-nya yang naik. Icon ini yang naik misalnya. Atau ini kita bisa atur seperti ini. Misalnya mau YouTube-nya yang naik. YouTube-nya mau taruh di kanan. Ini jadi benar-benar customizable. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang selebihnya pun ada di dalam sini ya, di layer 3. Dan di sini sudah ada Play Store juga. Dan ini satu persatu akan kita bahas ya, aplikasi-aplikasi yang sudah bawaan dari si head unit BM series. Di sini ada YouTube, ada Google, ini radio biasa, ada Spotify, dan ini ada Netflix. Kita bisa taruh Netflix di sini. Untuk layanan Maps-nya di sini ada Waze dan ini ada Google Maps. Dan untuk siaran TV digital ya, di sini ada icon TV digital, yang dimana di sini kalau kita sudah sambungkan dengan TV tuner dari Asuka, begitu kita klik akan langsung masuk ke siaran televisinya. Nah, untuk siaran televisi digital sendiri kita akan bicarakan ya. Ini tadi kita ada di indoor dan kita sudah scan siaran televisinya saja masih dapat 38 channel siaran televisi digital. Tapi kalau di outdoor kita sudah pernah scan itu dapat hampir 50 channel digital. Ada sekitar 48 channel digital. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini sedikit intermezzo tentang siaran televisi digital. Dari Kemkom Info sendiri sudah menetapkan bahwa analog switch off akan dimulai di tahun 2021 ini dan berakhir di tahun 2022. Jadi artinya apa? Semakin banyak siaran televisi digital yang akan bermunculan baik di kota-kota besar seperti Jakarta maupun di kota-kota dan kabupaten dan daerah-daerah yang lebih kecil. Tapi ini semua akan dilakukan bertahap sebanyak 5 tahap. Jadi ditunggu saja, tapi yang pasti siaran televisi digital akan makin umum dan makin banyak di tempat dan daerah kamu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita bisa tahu siaran televisi digital adalah masa depan. Dari kita bisa lihat ini gambar televisinya aja, jernih ya. Ini kalau teman-teman lihat di kamera, ini kita lagi nonton kartun. Ini kita coba channel yang lain. Ini sinetron semua. Sebentar, cari yang bukan sinetron ya. Dalam ruangan, tidak patah, tidak bersemut, tidak stop-stop. Oke, berikutnya setelah TV digital kita akan bicarakan juga video on demand. Seperti di sini ada YouTube, ada juga Netflix yang berdasarkan subscription, dan di sini juga ada music on demand di Spotify. Kalau misalnya teman-teman punya aplikasi lain yang memang teman-teman sering pakai, entah itu video ataupun musik, bisa langsung download di Google Play Store yang ada di sini. Tetapi sebelum masuk ke Google Play Store, jangan lupa karena head unit ini adalah head unit Android, pertama-tama teman-teman harus sambungkan terlebih dahulu di sini jaringan Wi-Fi-nya. Dengan sambungan jaringan internet yang sudah disambungkan dari head unit ini ke smartphone teman-teman, maka kita bisa mengakses apapun yang ada di internet, termasuk kita mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di saat kita berkendara, entah itu video on demand, musik, ataupun navigasi, dan file-file yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan masuk juga ke keunggulan-keunggulan yang tadi kita bicarakan di awal video. Seperti salah satunya, yang pertama adalah video 4K. Video 4K itu kita bisa lihat biasa ada di dalam YouTube, tapi kita juga setelah menyiapkan file USB, kita sudah masukkan file 4K di sini yang kita akan langsung praktekkan. Di head unit ini sudah disertakan 3 port USB, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada 3 port USB. Kita bisa colok salah satunya di sini. Ini adalah USB yang sudah dimasukkan dengan file video 4K tersebut. Seperti yang kita bisa lihat ya, kalau video ini adalah video 4K yang 30 fps.
Berikutnya kita akan ngomongin tentang voice command bahasa Indonesia ini. Kita akan langsung uji coba dan pastikan mikrofonnya itu sudah terpasang di head unit kalian. Ini adalah mikrofonnya yang terpasang. Mikrofon ini biasa ditaruh di atas, sisi bagian atas dari pengemudi, atau biasa di atas dashboard. Jadi ini akan memudahkan kita ketika berbicara dengan head unit, termasuk ketika kita melakukan Bluetooth phone call, kita juga berbicara ke dalam mikrofon ini. Dan untuk mengaktifkan voice command, kita cukup berbicara, "Hai Asuka." Kita memanggil si head unit, "Hai Asuka." Maka Hai Asuka itu akan langsung mengaktifkan voice recognition, lalu kita tinggal bicarakan komennya. Buka YouTube. Maka dia akan langsung membuka YouTube. Dan untuk daftar komen dari voice comment kita bisa lihat dengan cara klik di icon ini, dan di sini akan ada list-list dari voice comment yang kita bisa sebutkan atau yang bisa kita bicarakan dan bisa dimengerti oleh si head unit. Di sini ada buka daftar musik, putar musik, jeda musik, tutup navigasi, buka YouTube, turunkan volume, dan seterusnya. Dan misalnya kalau kita tidak mau sebutkan Hai Asuka, kita juga bisa mengaktifasikan voice comment dengan menyentuh icon ini. Kecilkan volume. Hai Asuka, buka navigasi. Nah, ini kita baru saja meminta dia untuk membuka navigasi, dan dia meminta kita untuk memilih satu aplikasi default. Ketika kita menyebutkan navigasi, kira-kira aplikasi apa yang bisa menjadi defaultnya? Di sini kalau saya biasa pakai Google Maps, maka di sini saya pilih Google Maps. Lalu untuk versi Android kita bisa lihat ada di dalam settings, keterangan unit. Di sini BM Premium versi Android 10. CPU ada dual core dan quad core, berarti total ada 6 core ya. Dengan memori di sini ada 4 GB untuk RAM-nya. Lalu selain daripada itu, bukan hanya itu saja, head unit ini juga memiliki built-in DSP software. Di sini kita bisa lihat ketika kita memainkan musik, kita bisa melakukan pengaturan musik di sound effect. Di sini kita bisa mengatur sesuai custom, sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita memiliki hobi untuk kotak-atik sendiri, kita bisa atur dan sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa lihat, di sini sudah tersedia 15 band, dan kita juga bisa mengatur untuk gain-nya maupun bass boost, termasuk untuk fader dan balance. Jadi kalau balance itu kiri kanan, fader itu kita ke depan dan ke belakang mobil. Atau kita bisa set di tengah atau lebih ke arah depan dan belakang. Nah, jadi itu dia tadi kita ngomongin BM series BM309 dan BM310. Untuk harga sendiri, harganya ada di kisaran harga 12 juta rupiah. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu yang kemungkinan sedang cari head unit premium atau canggih seperti Asuka BM series ini. Begitu saja, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, yang dimana video berikutnya mungkin kita akan bahas nextnya adalah BM seri 2, yaitu BM210 dan BM209. Nantikan terus, subscribe, nyalakan lonceng. Sampai ketemu lagi, bye-bye.